Haleluya, puji nama Tuhan. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Segera kita akan membaca renungan firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil di dalam Injil Yohanes. Mari bersama-sama kita buka di dalam Injil Yohanes di pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan baca, saudara-saudara dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai ayatnya ke-23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca firman Tuhan ini adalah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah bangkit dari kematiannya. Setelah bangkit pada hari yang ketiga. Dan dalam pertemuannya dengan murid-murid ini, Yesus menghembusi murid-muridnya dengan apa? Dengan Roh Kudus. Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Murid-murid itu menerima Roh Kudus. Dan apa yang mereka dapat? Kuasa apa yang mereka dapat dari ini? Dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sungguh luar biasa kuasa yang didapat oleh orang yang menerima Roh Kudus. Tetapi kita tidak dengan semena-mena untuk menggunakan kuasa yang kita dapat ini ya saudara-saudara. Kita tidak dengan semena-mena atau seenaknya berkata, kamu berdosa. Oh, kamu tidak berdosa. Tidak seperti itu saudara-saudara. Tetapi lewat kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui Roh Kudus dan kuasa yang kita dapatkan, kita mempergunakan itu untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur dan beruntung memiliki Yesus. Karena apa? Karena dari Yesus ini kita menerima Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, kita mendapatkan Roh Kudus. Dan ketika kita mendapatkan Roh Kudus, kita mendapatkan kuasa seperti yang didapatkan oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Nah, saat ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita bersama-sama apa? Mencari Roh Kudus. Perlunya bagi kita di hari-hari terakhir ini untuk hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Agar supaya apa? Ketika kita berjalan, ketika kita melakukan segala aktivitas kita, kita selalu apa? Berpikir tentunya di dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak memakai hikmat kita semata. Karena apa? Karena kuasa yang kita terima sangat-sangat besar dan sangat-sangat luar biasa. Dan oleh sebab itu, marilah kita tetap terus mencari Tuhan. Mencari Roh Kudus itu. Memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Dengan datang beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya berdoa juga di rumah. Dan kita tetap terus mencari Tuhan. Menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sehingga kita mendapatkan kuasa. Dimanapun kita pergi dan berada, kita boleh menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami tetap terus menjadi orang-orang yang tetap terus mencari Engkau ya Tuhan. Mencari kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Agar ketika kami berjalan setiap hari ya Tuhan, kami melakukan segala hal dengan hikmat yang datangnya dari Engkau ya Tuhan. Bukan hikmat manusia, tetapi hikmat yang datangnya dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Tetap terus kami bawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Latimas ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang senantiasa menjaga, melindungi. Tuhan yang sakit sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan-pergumulan tertutup jalan Tuhan buka jalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan bersyukur, berterima kasih mau melangkah di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.